Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua apa khabar? Seperti biasa bang tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat serta gembira di samping keluarga serta insan yang tersayang. Bang juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sentiasa support dan telah pun sudi subscribe channel Lilia Pictures ni. Semoga teman-teman dimurahkan rezeki Dan bagi yang baru tersinggah ataupun menonton video-video reaction di channel Lilia Pictures ini, sudi-sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Lee. Kali ini guys, Bang Lee ingin berkongsi satu berita militer dari negara jiran Indonesia, di mana dikatakan pembangunan terkini pesawat tempur KF-21 Boramae bersama Indonesia dan Korsel dikatakan mempunyai kemampuan tempur yang baru. Kemampuan tempur telah di-upgrade. Jadi Bang Lee penasaran ingin tahu gimanakah teknologi ataupun kemampuan tempur yang baru itu. Seperti biasa Bang Lee mengajak teman-teman, jom follow Bang Lee, kita tonton video ini guys. Let's go. A few moments later. Itu dia makin sangar KF-21 Korea RE mengendalikan belasan drone. Wow. Belasan drone tempur. Hola Indomax Magazine seperti biasa guys. Kali ini channel kabar favorit mantap Bang Lee. datang dari rencana upgrade pengembangan teknologi jet-jet tempur KF-21 Boramae Indonesia Korea Selatan yang disebut bakal dikembangkan dengan kemampuan pengendalian belasan drone tempur setiap sisinya saat bertarung di medan laga, bos. Nah, keren guys, kemampuan yang cukup ngeri-ngeri sedap ya kan. Memang lantas pertanyaannya, seperti apakah sistem operasional kendalinya nanti seperti apakah dan itu? drone apakah yang akan ditb-kan alias ditandemkan pada jet-jet tempur KF-21 ini? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah mantap. Baru-baru ini Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut ada banyak drone yang follow membeberkan 5 strategi nih, bos, untuk menghadapi perang hibrida yang terjadi pada era modern ini, bos. Nah, lantas pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan perang hibrida ini, bos? Dan apa sajakah 5 strategi yang dimaksud oleh Kasal Indonesia ini? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bos. Tonton hingga selesai, sehingga habis ya guys. Oke, lanjut kabar pertama datang dari pengembangan teknologi terbaru KF-21 Korea Indonesia yang kini dikabarkan akan disematkan sebuah kemampuan baru pengendalian drone tempur dari dalam kokpit jet tempur KF-21, bos. Nah, jadi ini nih yang sebenarnya direncanakan dan ditargetkan Pak Prabowo dulu, bos. Gitu ya. Katanya satu pesawat tempur Indonesia nantinya akan dikawal dan dilindungi oleh drone tempur di sekelilingnya, bos. Oke, dikutip dari Dance.com yang diwartakan oleh Defense Studies, mewartakan bahwa KAI, Korean Aerospace Industries, baru-baru ini telah memperbaharui konsep Unmanned Teaming atau MAMTI untuk jet tempur KF-21, di mana konsep ini pun akan mengusung strategi tempur 2 tingkat nih, bos, yang melibatkan formasi sebanyak 4 pesawat tempur tabrawak alias 4 drone tempur yang nantinya akan dipasangkan pada satu jet tempur KF-21 dengan tambahan 3 hingga 4 drone lagi yang lebih kecil yang diluncurkan dari udara dan disebut oleh KAI sebagai Aerial Platform, singkat AAP, yang nantinya dapat memberikan dukungan tambahan pada jet tempur KF-21, bos. Nah, gimana nih? Kalian bingung nggak, bos? Ngeri. Jadi gini nih maksudnya. Drone tempur Loyal Wingman atau drone tempur yang nantinya akan menjadi asisten tempur KF-21 ini akan dibuat mampu membawa lagi 3-4 drone tambahan yang lebih kecil dalam operasionalnya, bos. Di mana seperti dalam gambar, drone-drone yang lebih kecil ini pun akan dibawa oleh satu drone tempur yang lebih besar, dan setiap drone kecil ini pun akan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, bos. Operation Fighter, Jammer juga ada. 4 drone tempur Loyal Wingman tadi dengan satu jet tempur KF-21. Dan setiap drone tempur Loyal Wingman ini pun akan mampu membawa dan memerintah pergerakan 3 hingga 4 drone AAP alias Adaptable Aerial Platform tadi, bos. Dan dengan teknologi ini
maka di masa depan setiap satu jet tempur KF-21 pun akan dilindungi oleh 4 drone tempur Loyal Wingman gimana ya, enggak 12 drone tabrak di udara ke guys? Sehingga jumlah total satu timnya pun dapat berjumlah sampai 17 pesawat 17 udara, bos. Cukup ngeri-ngeri sedap. Semuanya ngeri-ngeri sedap Lantas ya. pertanyaannya kini, apakah sebenarnya tugas dari drone-drone tempur dan drone-drone yang kecil-kecil ini, apa bos? tugasnya ya? Oke, lanjut. Setiap drone-drone yang lebih kecil ini pun nantinya akan di bawah komando langsung dari drone-drone tempur Loyal Wingman yang lebih besar, bos. Sedangkan drone-drone tempur yang besar ini pun akan berada di bawah komando jet tempur KF-21. Hal ini pun dilakukan untuk mengurangi resiko bagi jet tempur dan drone tempur Loyal Wingman dalam formasi tempur di udara. Sebab menurut pejabat KAI yang tergabung dalam tim proyek, KF-21 pun mengatakan bahwa karena drone tempur Loyal Wingman ini juga merupakan platform yang mahal, maka kami berupaya meminimalkan resiko dengan menambahkan drone-drone yang lebih kecil atau AAP untuk melakukan operasi di area pertempuran yang sangat berbahaya. Gimana ujarnya? Pembentukan 3 hingga 4 AAP per drone tempur ini pun akan digunakan untuk fungsi masing-masing seperti pengacau, umpan, pengumpulan intelijen, dan juga serangan. Serangan juga bisa. Drone-drone kecil AAP ini pun akan ditempatkan di depan drone tempur Loyal Wingman ketika formasi itu beroperasi di daerah yang beresiko tinggi, bos. Nah, formasi tempur dan lapisan perlindungan KF-21 yang cukup ngeri-ngeri sedap nih. Di mana formasi tempur seperti ini pun dulu pernah diungkapkan juga oleh Pak Prabowo, bos, Menhan kita. Beliau dulu pernah bermimpi dan menargetkan bahwa kedepannya setiap jet-jet tempur TNI di Indonesia akan dikawal dan dilindungi oleh sekitar 4 drone-drone tempur sekaligus, bos. Mantap, mantap, Jos. Mantap ide ini, guys. Semoga mimpi dan target Pak Prabowo, Menhan kita ini untuk jet-jet tempur Indonesia ini pun dapat segera terwujud, ya, bos. Amin. Satu pilot dikawal oleh 15 drone. Mantap. Oke, kemudian kabar mantap selanjutnya datang dari Kasal. Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia Laksamana TNI Muhammad Ali yang baru-baru ini membeberkan 5 strategi untuk menghadapi perang hibrida di era modern ini, bos. Nah, semuanya peperangan modern ya, guys. Ternyata perang hibrida yang dimaksud beliau ini adalah sebuah peperangan yang mengkombinasikan berbagai cara dan faktor serangan untuk melumpuhkan lawan, bos. Di mana kombinasi serangan ini pun mencakup penggunaan kombinasi kekuatan militer, politik, ekonomi, informasi, dan faktor-faktor non-militer lainnya. Hal ini pun dilakukan karena teknologi dan informasi zaman ini sudah maju full dengan internet, bos. Dan beda dengan zaman dulu, ya kan, yang masih pakai telepon putar, bahkan masih pakai surat menyurat, alias surat cinta. Maka teknologi dan informasi saat ini pun menjadi kombinasi yang sangat mematikan jika digunakan dalam suatu peperangan. Kasal pun menegaskan bahwa perang hibrida era modern ini dapat menciptakan kekacauan, mempengaruhi opini publik, serta merusak stabilitas keamanan suatu negara atau wilayah, bos. Ini termasuk hackers, ya, guys. Baru-baru ini geng barat dan musuh-musuhnya pun bersaing untuk menciptakan sebuah opini publik, bahkan sampai menimbulkan suatu kerusuhan, suatu demonstrasi yang akhirnya dapat semakin mengacaukan dan memperlemah sistem pertahanan musuh. Dan dalam kesempatan itu, Kasal pun menegaskan bahwa ada 5 poin penting yang harus dilakukan untuk mengantisipasi ancaman perang hibrida di era modern ini, bos. Yaitu yang pertama adalah pengembangan dan peningkatan penggunaan teknologi komunikasi informasi di bidang keamanan dan pengawasan. Ini kita perlukan hackers, guys. Keamanan cyber. Ketiga, kerjasama intelijen. Keempat, pengembangan kebijakan dan strategi yang adaptif. Dan kelima adalah interoperability dan sinergi dengan pemangku kebijakan serta aparat keamanan sipil. Aparat keamanan sipil itu apa, ya, guys? Dengan perang yang sangat kompleks nih, bos. 5 poin ini pun sangat penting untuk dilakukan, karena jika kita lengah sedikit saja, maka bobollah sistem pertahanan suatu negara, bos. Yang ini internet amat penting, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.
terus santai guys. Terima kasih Indo Magazine, terima kasih. So itu dia tadi guys, dua berita. Yang pertamanya, keren sekali, satu pesawat KF21 kemampuannya bisa akan diiringi, dikawal oleh 15 drone kecil. Gila, yang ini benar-benar safety guys, keselamatan, security, dan ya kita tahu pengadaan pembuatan pesawat KF21 Boramae itu anggarannya bukan kecil-kecil guys, ya, gede sekali, mahal ya, jadi harus dijaga dengan baik. Dan pengadaan pembangunan drone ini Bang Lee sudah yakin kerana banyak perusahaan militer, BUMS dan BUMN dalam negeri Indonesia sudah mampu membuat drone kecil AAP sebagai drone serangan, pengintipan, sabotaj dan sebagainya lah. Ya, jadi Bang Lee ya salut lah, tahniah daripada bukan reality kepada dunia reality. Dan yang keduanya, peperangan hibrida itu yang diwar-warkan oleh Kasal Kepala Staf Angkatan Laut, di mana akan datang, bukan akan datang, sekarang sudah mula peperangan hibrida, kerana satu peperangan itu melibatkan semua aspek, semua perkara, termasuk rakyat sipil, warga sipil juga. Tapi bagi Bang Lee yang penting sekarang ini talian telekomunikasi, internet dan juga hackers guys. Negara teman-teman mempunyai hackers yang mantap juga. Jadi itulah yang dikatakan peperangan hibrida, merangkumi semua perkara, bukan hanya alutsista militer saja guys, ya, sabotaj, ya, semua akan mampu melemahkan pihak lawan jika digabungkan bersama, ya. So itu dia dua berita yang tidak kurang mantap, yang sememangnya mantap, manjos dari Indo Magazine. Sekali lagi terima kasih Indo Magazine. Teruskan support dan subscribe channel Indo Magazine. Ini berita-beritanya tidak hoax, dan jangan lupa support pun sekali raya channel Lilia Pictures ni. Jangan lupa teman-teman. Sampai sini dahulu. Sekiranya teman-teman ada mempunyai sebarang maklumat dan informasi yang ingin dikongsikan bersama, seperti biasalah guys, sila share di ruangan komen. Kita bincang dan bahas sesuatu yang positif, enggak ada salahnya. Sehingga kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye guys.